Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di era media sosial ini, semua orang dimungkinkan untuk memiliki mimbar sendiri, yakni akun media sosial mereka. Dengan bersemangat, banyak orang mulai membagikan hal-hal rohani, mulai dari tulisan sampai dengan video khotbah. Di antara mereka memang ada yang benar-benar membagikan yang benar, yakni kebenaran. Tapi juga ada yang membagikan ajaran yang salah. Masalah yang paling mendasar untuk kesalahan ajaran ini adalah ajaran ini dibagikan oleh pengkhotbah instan. Apa yang dimaksud dengan pengkhotbah instan? Lalu apa saja isi khotbah dari para pengkhotbah instan ini? Video kali ini akan membongkar khotbah yang tidak berfokus pada Injil sejati dari para pengkhotbah instan. Saudara-saudara, jika saudara menganggap bahwa semua pengkhotbah dalam sebuah ibadah, baik dalam ibadah rumah tangga maupun ibadah raya, itu pasti adalah orang yang memberitakan kebenaran, maka ini adalah bukti dari ketidakpahaman Anda tentang Injil sejati. Sebelum saya membahas pengkhotbah instan yang tidak memberitakan Injil sejati, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang dimaksudkan dengan pengkhotbah. Syarat-syarat menjadi pengkhotbah itu apa saja, dan apa yang seharusnya ada dalam isi khotbah. Perhatikan penjelasannya dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, apa itu pengkhotbah? Pengkhotbah seharusnya adalah orang yang menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh teks Alkitab yang sedang dibahasnya. Seorang pengkhotbah seharusnya bukan hanya orang yang berkhotbah, tapi juga orang yang menyusun khotbah. Nah, dalam menyusun khotbah, seorang harus menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang benar. Dalam teologi, ilmu menafsir Alkitab disebut hermeneutik. Jika seorang tidak paham cara menafsir teks kitab suci dengan prinsip penafsiran yang benar, maka sudah pasti tafsiran yang dihasilkan adalah tafsiran yang salah. Dan jika ini dibawa dalam khotbah, maka khotbah tersebut akan membuat pendengarnya menerima ajaran salah, bahkan sesat. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah harus juga menggali teks yang akan dikhotbahkan. Dia sendirilah yang harus menemukan maksud dari teks yang akan dibahas, dan ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena jika sebuah teks membutuhkan keterangan sejarah, maka dia harus mencari dan menemukan data sejarahnya, baik dari dalam Alkitab maupun dari sumber eksternal. Hal ini juga berlaku jika teks tersebut membutuhkan keterangan latar belakang budaya. Bahkan jika diharuskan melihat bahasa aslinya, yakni Ibrani dan Yunani, untuk menemukan arti sebenarnya dari sebuah kata atau kalimat, maka seorang pengkhotbah harus juga mempelajari dengan baik. Semua hal itu mesti diperhatikan oleh seorang pengkhotbah saat menyusun khotbah, agar dapat memperoleh penafsiran yang tepat, yakni menemukan apa yang dimaksud oleh teks yang akan dikhotbahkan. Masalahnya sekarang, para pengkhotbah instan ini tidak mengikuti pola yang benar dalam menyusun khotbah. Mereka lebih suka kopas khotbah orang lain atau pendeta terkenal dari pendahuluan sampai penutup, ketimbang membuatnya sendiri. Dan hal ini sangat membuka kemungkinan bahwa apa yang mereka khotbahkan adalah ajaran salah jika khotbah yang dikopas itu mengandung ajaran yang salah. Apakah kopas khotbah itu berdosa? Dari segi isi khotbah, jika isinya adalah kebenaran, jelas tidak dosa. Tapi jika ini menjadi pola, maksud saya, jika menjadi kebiasaan, tiap kali khotbah, kopas punya orang lain, jelas ini dosa. Kenapa dosa? Karena ini bentuk kemalasan. Yang kedua, syarat menjadi pengkhotbah. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang pengkhotbah, sebaiknya kita harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa harus menerima Yesus dulu? Karena seorang pengkhotbah itu berhubungan erat dengan perilaku.
Apa yang dikhotbahkan harusnya menjadi patokan dalam berperilaku. Bayangkan, jika seorang pengkhotbah berperilaku buruk. Berperilaku buruk di sini jangan diartikan bahwa seorang pengkhotbah harus hidup tanpa dosa, karena faktanya adalah seorang hamba Tuhan pun masih mungkin mengalami kejatuhan dalam jenis dosa tertentu. Tapi harus dipahami bahwa tidak ada perubahan perilaku sama sekali dalam hidupnya. Maka dia bukan hanya jadi batu sandungan, tapi juga mungkin sekali apa yang diberitakannya akan ditolak. Yang berikut, mengapa harus menerima Yesus dulu? Karena orang yang tidak menerima Yesus tidak mungkin menerima Roh Kudus. Jika seorang tidak menerima Roh Kudus, maka sudah pasti tidak akan ada pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, terutama dalam menemukan rahasia yang terkandung dalam teks kitab suci. Syarat selanjutnya adalah seorang pembaca Alkitab yang baik. Maksud saya adalah bahwa seorang pengkhotbah harusnya adalah seorang yang rajin baca Alkitab. Dia harus menyediakan waktu khusus untuk membaca Alkitab dan bukan tunggu waktu luang atau kalau sempat saja. Syarat berikutnya adalah bukan orang yang anti buku-buku tafsiran. Mengenai poin ini, ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa Alkitab tidak boleh ditafsir dan karenanya buku-buku tafsiran tidak boleh digunakan dalam proses menyusun khotbah. Mengapa? Karena bagi mereka buku tafsiran itu adalah hikmat dunia. Pandangan ini jelas salah, karena memang sudah seharusnya Alkitab itu memerlukan penafsiran agar pembaca masa kini dapat memahami apa maksud dari teks yang dibahas. Mengapa Alkitab harus ditafsirkan? Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, karena adanya historical gap. Alkitab harus ditafsirkan karena adanya perbedaan waktu. Penulis kitab suci hidup pada zaman dulu, dan kejadian-kejadian yang ditulisnya juga terjadi pada zaman dulu. Dan semuanya ini tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang perhatikan contoh berikut. Dulu, anggur dan minyak sering dipakai sebagai obat. Dan ini tercatat dalam Markus pasal 6 ayat 13, Lukas 10 ayat 34, Yesaya 1 ayat yang ke-6. Dan karenanya Paulus dan Yakobus menganjurkannya. Ini tercatat dalam pertama Timotius 5 ayat 23, Yakobus 5 ayat 14. Sekarang pertanyaannya adalah, haruskah kita sekarang setelah ada obat-obatan modern yang lebih manjur tetap mengikuti anjuran mereka? Tentunya tidak. Yang kedua, karena adanya cultural gap atau perbedaan kebudayaan. Mereka adalah bangsa yang berbeda dengan kita dan tinggal di tempat yang berbeda dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berbeda pula dengan kita. Yang ketiga, karena adanya linguistic gap, perbedaan bahasa. Kitab suci ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramik. Kita tidak mungkin bisa menerjemahkan bahasa-bahasa itu dengan sempurna ke dalam bahasa kita, karena adanya perbedaan dalam persoalan tata bahasa, juga perbendaharaan kata yang tidak ada. Nah, saudara, inilah alasan mengapa Alkitab perlu ditafsirkan. Jika tidak ditafsirkan, maka besar kemungkinan akan menghasilkan khotbah yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kitab suci. Saudara-saudara, video kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian yang kedua akan ada pembahasan apa saja isi khotbah dari pengkhotbah instan yang tidak alkitabiah itu, dan penjelasan lainnya. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.